Bab 5. Usaha dan kegiatan ekonomi. Usaha dan kegiatan ekonomi. Adapun beberapa pokok pembahasan dari usaha dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis usaha, kedua, kegiatan ekonomi, dan yang terakhir, pengelolaan usaha. Sebelum memulai membahas materi tentang usaha dan kegiatan ekonomi, kita harus mengetahui apa pengertian usaha dan kegiatan ekonomi. Pengertian usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu, baik itu pekerjaan maupun perbuatan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan pengertian kegiatan ekonomi yaitu kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. A. Jenis-jenis usaha. Setiap orang tentu mempunyai pekerjaan. Mereka mempunyai tujuan, yakni memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kebutuhan yang sama, tetapi banyak pula yang berbeda. Apa saja jenis usaha yang dilakukan? Adapun beberapa jenis-jenis usaha yang dapat ditekuni seseorang. Yang pertama itu, pengembara dan berburu, dilakukan oleh manusia purba untuk mendapatkan makanan. Pada masa lalu, untuk mendapatkan bahan makanan, manusia melakukan pengembaraan dan perburuan. Mereka mengumpulkan makanan yang diperoleh dari berbagai tanaman. Kegiatan semacam ini disebut meramu. Manusia purba juga melakukan perburuan terhadap hewan. Makanan dan hewan yang terkumpul dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pengembara dan berburu masih saja dilakukan. Contohnya, dilakukan oleh suku Dayak di Pulau Kalimantan. Jenis usaha yang kedua, pertanian atau agraris. Usaha dalam bidang pertanian merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi. Usaha ini meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jenis usaha ini dijalani oleh sebagian masyarakat Indonesia dikarenakan tanah kita yang subur dan masyarakat yang pandai mengolah tanah, menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Video ini merupakan contoh pertanian tanaman padi yang ada pada suku Dayak pendalaman di Kalimantan Barat. Jenis usaha yang ketiga adalah perdagangan. Apakah ada salah satu dari orang tuamu yang bekerja sebagai pedagang? Nah, perdagangan merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Perdagangan merupakan usaha dengan cara menjual barang kepada orang lain tanpa mengolah terlebih dahulu. Contohnya, seorang pedagang sayur hanya membeli sayur dari petani, kemudian menjualnya ke pasar. Pedagang elektronik hanya membeli barang dari pabrik atau perwakilannya, kemudian menjualnya kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, dari mana pedagang mendapat penghasilannya? Jawabannya, dari selisih harga penjualan. Itulah pedagang memperoleh penghasilan. Selisih perjualan itu disebut dengan laba, atau biasa kita sebut dalam bahasa sehari-hari yang disebut dengan keuntungan. Jenis usaha yang keempat yaitu industri. Usaha dalam bidang industri artinya usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, bahan mentah menjadi bahan baku,
atau setengah jadi, atau bahan baku menjadi bahan jadi. Bagaimana contohnya mengolah bahan mentah menjadi bahan baku? Coba perhatikan pakaian yang kamu kenakan. Pakaian yang kamu kenakan asalnya adalah dari kapas. Jadi, kapas merupakan bahan mentah. Setelah kapas dipanen, kemudian diolah dengan mesin sehingga menjadi gulungan benang. Gulungan benang ini masih merupakan bahan baku atau bahan setengah jadi. Kamu tidak mungkin menggunakan benang, bukan? Dari benang itulah kemudian dipintai menjadi pakaian atau kain. Jadi pabrik kain atau pabrik pakaian itu telah mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Jenis usaha yang kelima yaitu jasa. Usaha yang tidak menghasilkan benda tetapi memberikan pelayanan kepada orang lain disebut usaha dalam bidang jasa. Contohnya, seorang tukang cukur tidak memberi rambut kepada orang lain, tetapi justru mendapatkan uang dengan mencukur rambut orang lain. Selain tukang cukur, guru dan dokter termasuk dalam usaha bidang jasa karena memberikan pelayanan kepada orang lain. B. Kegiatan ekonomi. Setelah kita selesai membahas tentang jenis-jenis usaha, selanjutnya kita akan membahas kembali tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang berbagai jenis usaha di bidang ekonomi. Ada jenis usaha agraris, perdagangan, industri, dan jasa. Semua kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya, kegiatan ekonomi di Indonesia ada 3 macam, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan produksi dinamakan produsen. Produksi akan menghasilkan produk, dan produk dapat berupa barang atau jasa. Contohnya, petani yang menanam padi dan sayur dapat disebut produsen karena petani melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orang atau pihak yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Petani padi akan menghasilkan padi yang sangat banyak yang nantinya akan diolah menjadi beras. Apakah petani akan menjual beras tersebut ke pasar secara langsung? Tentu tidak. Petani membutuhkan penyaluran yang dapat menjual berasnya kepada para pembeli. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan hasil produksi, sedangkan konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi. Petani yang melakukan kegiatan produksi tanaman padi disebut dengan produsen tanaman padi, sedangkan orang yang menggunakan atau menghabiskan nasi disebut konsumen nasi. C. Pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha dibagi menjadi 2. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri, dan yang kedua itu usaha yang dikelola kelompok. Yang pertama, kita akan membahas tentang usaha yang dikelola sendiri. Usaha sendiri adalah usaha yang modal usahanya dimiliki secara perseorangan. Misalnya, Pak Rudi memiliki modal 10 juta untuk mendirikan toko kelontong. Barang dagangan untuk dijual didapat dari membeli sendiri. Pak Rudi memiliki 2 karyawan toko. Walaupun karyawan Pak Budi bekerja di tokonya ada 2 orang atau lebih, tetapi usaha Pak Budi dapat disebut perusahaan perseorangan sebab modalnya milik Pak Budi sendiri. Apa keuntungan Pak Budi membuka toko dengan modal sendiri? Pak Budi bebas mengatur tokonya. Tidak ada orang lain yang campur tangan mulai dari belanja sampai mengatur harga barang dan gaji karyawan. Dengan demikian, semua keuntungan hasil penjualan
adalah milik Pak Budi. Namun, hal itu akan berbeda kalau modal tadi milik berdua atau lebih. Sebab, Pak Budi harus membagi keuntungan dengan temannya. Tetapi, membuka usaha dengan modal sendiri ada juga kelemahannya. Salah satunya, yang pertama, modal terbatas, yang kedua, kemampuan terbatas, dan yang terakhir yaitu resiko usaha ditanggung sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha yang dikelola kelompok. Mengingat beberapa kelemahan yang ada pada usaha yang dikelola sendiri, akhirnya memutuskan untuk membuat dan mendirikan usaha secara bersama. 2 orang atau lebih bergabung untuk mendirikan usaha dengan cara menyepakati pengelolaan usaha secara bersama. Usaha bersama 2 orang atau lebih ini disebut usaha yang dikelola kelompok. Masalah cara pengelolaan masing-masing usaha tidak harus sama. Hal ini disesuaikan dengan kesepakatan sebab tidak semua anggota kelompok mempunyai modal dan kemampuan yang sama. Contohnya, Pak Anton, Pak Tono, dan Pak Anum serta Pak Sugi sepakat mendirikan toko dengan modal 30 juta. Pak Anton dan Pak Anum modalnya masing-masing 5 juta. Berarti baru ada uang 10 juta. Pak Tono dan Pak Sugi masing-masing memiliki uang 10 juta, maka tertutuplah modal 30 juta. Karena modal berbeda, maka tidak mungkin keuntungan dibagi rata. Pihak yang modalnya lebih besar tentu bagiannya lebih besar. Karena berbagai hal tersebut, maka muncullah berbagai usaha kelompok yang masing-masing memiliki ciri berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Negara boleh mendirikan badan usaha. Keuntungan badan usaha tersebut menjadi milik negara yang digunakan untuk pembangunan rakyat. Badan usaha yang didirikan oleh negara, terutama untuk usaha-usaha penting. Beberapa badan usaha milik negara sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan umum atau Perum. Perum merupakan perusahaan yang semua modalnya dimiliki negara dengan tujuan melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Beberapa Perum yang sekarang masih ada, misalnya Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Yang kedua itu perusahaan perseroan. Perseroan merupakan badan usaha yang modalnya terdiri atas gabungan pemerintah dan swasta. Tujuan perseroan adalah mencari keuntungan. Modal dalam perseroan berbentuk saham. Saham adalah surat tanda bukti keikutsertaan dalam perusahaan. Para pemilik saham menyerahkan modal dan perusahaan melakukan kegiatan usaha. Beberapa perusahaan perseroan milik negara, misalnya PT Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT Telkom, PT PLN, PT Indosat, dan PT Balai Pustaka. Dan yang ketiga itu adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Seluruh atau sebagian kekayaan perusahaan daerah merupakan milik pemerintah daerah. Tujuan perusahaan daerah adalah melayani masyarakat suatu daerah. Contoh perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Bank Pembangunan Daerah, dan Pasar. Selanjutnya, badan usaha milik swasta atau BUMS. Negara memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk organisasi dan mendirikan badan usaha. Maka, muncullah berbagai usaha yang dikelola kelompok yang dilakukan oleh masyarakat umum. Karena tidak bisa dilakukan oleh negara, sehingga disebut badan usaha milik swasta atau BUMS. Beberapa badan usaha yang dikelola kelompok swasta yakni firma atau perusahaan persekutuan, perseroan terbatas, dan persekutuan komanditer atau CV. Selanjutnya kita akan membahas tentang koperasi. Tidak semua badan usaha hanya bertujuan memperoleh keuntungan. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggotanya. Apakah yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi adalah badan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.